Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar kita, yaitu suri tauladan kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di sini bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua ya. Gimana nih ya? Ate mau tanya kabar-kabarnya dulu. Gimana nih kabarnya teman-teman? Dari Mbak Fadila, Nichan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Ate. Ate gimana kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah Ate juga sehat nih. Dari Mbak Fadila, gimana nih Mbak Fadila? Masya Allah. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah ya. Ate doain ya apapun kabar teman-teman sekarang, situasi apapun yang teman-teman hadapi, Bismillah agar Allah selalu melindungi kita semua ya. Allah mudahkan kita dalam melakukan Hmm. hal-hal kebaikan, didekatkan pada hal-hal kebaikan, hal-hal yang Allah Hmm. ridhoi, penuh rahmat dan keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya. Sebelum kita mulai nih, boleh banget nih, Ate mau tes semangatnya dulu. Udah siap belum kita bakalan sharing tokoh muslimah pada malam hari ini, teman-teman? Gimana? Udah siap belum? Ya Allah siap Kak. Masya Allah, keren banget emang Mbak Fadila ini ya. Oke, melihat semangat teman-teman itu, Masya Allah banget ya. Ini bukan hanya sekedar kita sharing di malam ini, cuman mendengarkan suatu kisah aja. Tetapi semangat dari teman-teman itu bisa mengambil suatu pengetahuan, pelajaran yang bisa kita ambil ya untuk sharing pada malam hari ini. Hal apa yang bisa kita teladani dari kisah beliau dan apa hal yang bisa kelak nanti setelah sharing ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena seperti yang kita tahu ya semuanya, bahwa terkadang sebuah kisah yang kita dengar itu bukan hanya sekedar kisah yang ada di masa lalu saja, bukan hanya sekedar kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja, enggak ya teman-teman ya, melainkan bisa jadi nih Allah itu telah memberikan hidayah dari kisah ini untuk kita semua kayak gitu, menunjukkan kepada kita kayak gitu, bagaimana sih agar kita tuh bisa menjadi seorang muslimah yang bersih, yang selalu kuat dalam menghadapi ujian. Terus bagaimana nih kita tuh bisa menjadi perempuan yang memiliki prinsip nilai yang mempertahankan kebenaran sesuai dengan aturan dan syariatnya Allah. Dan yang paling penting, apa hal yang bisa kita teladani kelak nanti dalam kisah ini ya teman-teman semua. Nah, jadi, sebelum kita mulai sharing tokoh muslimah pada malam hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu dilanjutkan doa Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, di sharing tokoh muslimah pada malam hari ini, kita akan membahas dan mempelajari kisah salah satu tokoh muslimah, yaitu temanya masih tetap sama nih, Ummul Mukminin atau ibu para mukminin, atau dapat disebut dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Juwariyah binti Harits. So, kira-kira nih, Ate mau tanya dulu nih. Ini ada Mbak Fadila ya di sini ya. Apa yang Mbak ketahui tentang Juwariyah binti Harits nih, Mbak? Iya, jujur ya Kak, ini pertama kali denger namanya ya Kak. Nggak tahu kalau Juwai, Juwariah apa Kak namanya? Juwariyah binti Harits.
Iya, itu termasuk Ummul Mukminin. Baru lihat di poster tadi, baru tahu lah kalau ada Ummul Mukminin namanya Juwairiyah. Insya Gitu. Allah ya. Berarti apa nih Mbak yang pengen Mbak Fadila dapetin dari sharing malam hari ini? Tentunya pengetahuan tentang kehidupan beliau ya, pasti sangat bermakna untuk kita teladani di masa sekarang ini. Masya Allah, ya ya bener banget ya yang namanya suatu kisah itu bukan hanya sebuah cerita aja ya, tetapi ada hal yang Allah kasih kayak gitu pelajarannya terhadap hal-hal apa saja nih yang bisa kita teladani dari kisah beliau tentunya ya. Dan di sini Ate nggak sendirian ya teman-teman, sesuai yang ada di poster itu Ate bakalan ditemani sama Nichan Bella. Gimana? Oke. Kita sapa-sapa dulu ya Nichannya. Gimana Nichan? Assalamualaikum. Aman Nichan? Waalaikumsalam. Gimana? Udah siap belum nih Nichan? Mau menyampaikan kisah Juwairiyah binti Harits kepada kita semua. Insya Allah Teh siap. Masya Allah. Oke, Ate mau nanya nih sebelum kita masuk ke kisahnya ya teman-teman. Kira-kira nih Nichan, apa sih mengapa kisah Juwairiyah binti Hal Harits ini penting banget untuk kita pelajari? Ada apa dengan kisahnya Nichan? Oke. Kenapa kisah Juwairiyah ini penting banget ya, teman-teman? Yang harus kita tahu adalah Bunda Juwairiyah ini adalah salah satu istri daripada Rasulullah, yang mana beliau ini membawa keberkahan dengan pernikahannya dengan Rasulullah, itu membawa keberkahan, dan beliau juga digadangkan ya, maksudnya disebut-sebut sebagai seorang teladan yang sangat-sangat kuat banget ibadahnya gitu Ate. Masya Allah ya, berarti ada kisah di balik kisahnya ya, ada pelajaran di balik kisahnya kayak gitu. Jadi makin penasaran nih Ate ya, dan mungkin teman-teman semua juga jadi penasaran kayak Mbak Padilla tadi ya, yang benar-benar pengen mengetahui kisahnya gimana nih. Mungkin langsung aja nih kepada Nichan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kenalkan diri dulu ya sama Kak Fadila dan Kan Hulu juga di sini. Kenalkan, aku nama aku Bella gitu ya, tapi di sini dipanggilnya Nican. Dan salam kenal untuk teman-teman yang ada di sini. Di sini kita sharing-sharing ya, bukan berarti aku lebih memahami atau lebih benar-benar paham dari teman-teman semua. Bukan berarti juga aku lebih mengerti gitu ya. Di sini kita sharing-sharing aja gitu. Dengan sedikit ilmu yang mungkin aku miliki. Oke, Ate, bisa tolong di-share nggak, Ate? Oke, sudah kelihatan Nichan, share screen-nya. Oke, aman Nichan? Kedengaran nggak suara aku, teman-teman? Maaf, di sini hujan. Aman-aman dari hati kedengaran nih, Chan. Kedengeran kok, Kak. Kedengaran? Alhamdulillah. Ya, baik. Hmm, bentar ya. Bentar ya, teman-teman. Bentar, bentar. Aduh. Ya semuanya ya, kita tunggu Nichannya dulu ya. Mungkin Nichannya lagi kendala jaringan ya. Tadi di sini ada juga masuk Mbak Nurul nih. Kita sapa-sapa dulu. Gimana nih Mbak Nurul? Aman? Gimana kabarnya Mbak? Oke. Oke. Masih kedengaran nggak? Di sini hujan soalnya. Aman Alhamdulillah ya? kedengeran nih Chan. Alhamdulillah. Halo, Ate Risma, Fadila. Halo Mbak Aman Nurul. ya? Bentar. Oke.
Dia Kembali nunggu Nican ya. Gimana nih kabarnya Mbak Nurul? Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Insya Allah. Ate Risma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sehat walafiat. Lalu ya, Masya Allah, semangatnya menyala terus nih. Wah, nyala. Iya, kita bakalan bahas tentang Juwaria binti Al Harits ya, teman-teman semua ya. Kita tunggu Iya Nican nih. dulu ya, soalnya kayaknya Nican lagi kendala jaringan ya. Telepon ya teman-teman semua. Gimana Nican, aman? Nggak apa-apa nih, Chan, nggak usah ditungguin berhenti hujannya. Lanjut aja, kedengeran kok. Gas ya, Aman, aman. kita gaskan. Boleh nih. Tadi nggak siapin pawang hujan ya? Kata Qadarullah hujan, Iya, teman-teman, nggak dari apa-apa nih, maghrib Chan. tadi udah geluduk-geluduk. Oke, kita Ya, mulai ya. masih aman kedengaran Nican. Ya, Lanjut bismillah. Nican. Penting suara Nican kedengaran kan ya? Kedengaran Nican. Kedengeran kok. Baik, teman-teman, yang seperti yang udah Nican ngomong tadi ya, Juwairiyah binti Al Haris adalah salah satu istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau dikenal sebagai wanita pembawa berkah dan kedamaian bagi kaumnya. Kenapa begitu? Karena banyak banget kisah-kisah yang menginspirasi dari Juwairiyah ini. Dari Juwairiyah, Bunda ya. Bunda Juwairiyah ini sampai juga ya, teman-teman. Ada yang bikin cemburu gitu. Bunda Juwairiyah ini pernah membuat istri daripada Rasulullah yang lain, yaitu Aisyah. Bentar, kok nggak kelihatan ya akunya? Oke, ulang. Nah, Juwairiyah ini adalah salah satu istri daripada Rasulullah SAW yang yang dimana ya teman-teman, pernikahannya ini dengan Rasulullah itu membawa banyak banget keberkahan. Salah satunya adalah keberkahan yang merasakan keberkahan itu adalah kaumnya. Nah, Juwairiyah adalah salah satu istri yang pernah membuat Bunda Aisyah itu ketika ditakdirkan nanti eh, pernikahan mereka itu merasakan cemburu, teman-teman. Cemburu karena beliau itu dikenal dengan seorang perempuan yang baik, santun, dan juga memiliki kecerdasan gitu. Oke, lanjut Ate. Nah, Bunda Bunda bentar ya teman-teman, astagfirullah. Nah, Bunda Bunda Juwairiyah ini itu adalah salah satu putri bangsawan utama di sini ya, dijelaskan. Putri bangsawan utama terlahir dengan nama Barrah. Jadi sebelum nama Juwairiyah, nama asli daripada Bunda Juwairiyah ini adalah Barrah, teman-teman. Tapi ketika bersama Rasulullah, itu diganti sama Rasul dengan nama Juwairiyah. Karena kebiasaan di zaman dulu ya, ketika nama buruh itu memiliki arti yang kurang baik atau nama-nama selain dari buruh, itu dianjurkan untuk mengganti nama itu menjadi lebih baik. Nah, maka pada saat itu Rasulullah mengganti nih nama asli dari Bunda Juwairiyah dengan nama dengan
Juwairiyah maksudnya dengan diganti setelah Buroh ini. Jadi Buroh itu nggak dipakai lagi setelah nama Juwairiyah yang memiliki arti lebih bagus gitu teman-teman. Nah beliau Bunda Juwairiyah ini adalah putri, bisa dibilang tuh putri kaum yang terlahir dari seorang kepala suku yang sangat-sangat kaya. Biasalah ya kalau di zaman dulu itu ketika ada putri suku atau ketika ada suku, kepala suku pasti memiliki kemewahan atau memiliki kekayaan. Itu udah dari zaman dulu ya teman-teman. Dan bisa juga kita lihat perkembangan itu dari sekarang. Nah, tumbuh dalam lingkungan bangsawan Arab yang dihormati. Juwairiyah dikenal berkedudukan tinggi dan berkepribadian mulia. Seperti istri-istri Rasulullah yang lainnya, teman-teman. Sebelum menjadi istri daripada Rasulullah, Bunda Juwairiyah ini juga memiliki paras yang cantik, terus memiliki kesopanan, kecerdasan, dan beliau tentu mulia karena terlahir dari keluarga bangsawan yang juga sangat-sangat dihormati oleh kaumnya pada saat itu. Nah, kaum Inya ini adalah nama kaumnya itu kaum Mustalik. Jadi teman-teman, pada saat itu ada nama kaum yang sangat-sangat dihormati dan nah sifat dan pernikahan pertama Bunda Juwairiyah ini juga sebelum menikah dengan pada Rasulullah itu menikah, ada yang berbeda pendapat ya teman-teman, ada yang mengatakan Bunda Juwairiyah ini menikah dengan selain daripada yang dijelaskan di PPT ini ya. Nah, dikenal sangat santun, berparas cerdas dan bertakwa sejak usia muda. Jadi sebelum masuk Islam ya teman-teman, itu Bunda Juwairiyah itu taat lah pada sebelumnya gitu ya, pada percayaan sebelumnya. Nah, sampai nanti itu ada kisah di mana beliau itu kayak membenci gitu ya daripada sepupunya yang pernah memasuki Islam gitu. Nah, awalnya Bunda Juwairiyah ini menikah dengan Musafi. Ada juga yang mengatakan sebagian daripada sumber gitu ya teman-teman. Ada yang mengatakan Bunda Juwairiyah ini menikah dengan kalau tidak salah namanya itu Sofwan bin Malik gitu. Nah, ada yang mengatakan Musafi bin Sofwan. Nah, seorang pahlawan sukunya seorang pahlawan dengan pernikahannya ini memperkuat ayahnya teman-teman, memperkuat perjuangan ayahnya yang pada saat itu belum memeluk Islam. Nah, dari pada saat itu ya teman-teman, terjadilah pertempuran setelah pernikahan itu, setelah pernikahan dengan suaminya yang pertama, terjadi peperangan pada masa itu, di mana peperangan ini antara kaum mustaklik dengan kaum muslimin. Terjadi peperangan pada saat itu ayahnya ini sangat-sangat benci dengan Rasulullah, tentu ya pada saat itu belum muslim, sangat benci dan berencana untuk menyerang kaum muslimin. Nah, pada saat itulah Rasulullah ini mengetahui teman-teman, mengetahui rencana jahat daripada ayahnya Bunda Juwairiyah ini. Saat terjadi peperangan itu, maka suami daripada
Bunda Juwairiyah ini meninggal dunia, ya pada saat itu meninggal dunia, gugur lah ya, gugur di dalam peperangan, sedangkan ayahnya Al Haris itu melarikan diri dari peperangan. Nah, terjadilah peperangan itu tadi. Bentar ya teman-teman, bentar. Oke. Tadi, Oke. Bentar ya. Astagfirullah. oke. Tadi Nican bahas tentang latar belakang dari Ibunda Juwariyah binti Harits ya teman-teman ya. Udah baru latar belakang dan kepribadiannya aja, Masya Allah ya. Ada hal-hal yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Dan dimana ia berlanjut. Nican, aman? Aman. Maaf Oke. ya teman-teman, bentar ya. Ya, Aku mau ini bentar. Oke. Nah, maaf ya teman-teman kalau misalkan ngomongnya agak lambat gitu ya, karena mau perjelas gitu. Oke, kerap dimaklumi ya, soalnya di sini juga hujan jadi kurang fokus nih. Oke, lanjut ya. Nah, pada saat itu teman-teman semuanya terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan kaum mustaklik. Nah, pada peperangan itu suami dari Bunda Juwariyah ini meninggal dunia, kalah gugur dalam peperangan. Peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, pada saat itu ayah daripada Bunda Juwariyah ini tidak gugur di peperangan itu, melainkan beliau melarikan diri dari peperangan, nggak tahu kemana. Akhirnya 700 orang kepala sukunya itu kan udah lari ya, udah melarikan diri. Jadi nggak ada lah yang bisa membantu mereka, para kaum kaum yang lain yang masih tersisa. Dan kurang lebih 700 orang menjadi tawanan kaum muslimin pada saat itu teman-teman. Dan salah satu yang menjadi tawanannya itu adalah Bunda Juwairiyah. Nah, Bunda Juwairiyah ini menjadi tawanan para kaum muslimin dan diserahkan nih akan diserahkan kepada sepupunya gitu. Nama sepupunya Qais bin, lupa, Qais bin apa gitu ya, maaf ya teman-teman, lupa. Tapi nah pada saat itu terjadi pada saat terjadi pengguguran antara perang itu, akhirnya Bunda Bunda ini Bunda Juwairiyah juga eh, ditahan bersama 100 orang daripada kerabatnya gitu. Nah, lanjut Ate. Oke, bentar. Kok bisa? Oh iya, ini. Nah, pada saat itu dia teman-teman, pada saat terjadi eh, tawanan itu di penjara, itu Bunda Bunda Juwairiyah mendapatkan ujian. Dan ketika jiwa pribadi dia itu adalah seorang bangsawan tadi, putri bangsawan, tentu memiliki kecerdasan gitu ya, kecerdasan yang kuat gitu. Nah, maka pada saat itu pasca kekalahan Bani Mustalik, Bani beliau gitu ya, suku beliau itu ya di Muraisi. Muraisi itu adalah terjadi pada saat peperangan itu teman-teman, terjadi di Muraisi. Muraisi itu seperti sumur dengan air. Jadi mereka tuh berperang dekat
dekat sumur gitu loh teman-teman. Jadi itu dinamakan perang Muraisi gitu loh. Nah, Juwairiyah ini ditawan dan masuk dalam bagian Sabit bin Qais. Jadi ketika ditawan 700 orang itu dibagi-bagilah kepada kaum muslimin teman-teman menjadi seorang budak. Nah, dan pada saat itu Bunda Juwariyah ini mendapatkan majikan gitu ya, atau mendapatkan, bahasanya tuh nggak pas juga ya majikan, kayak ya tuan lah ya. Tuan itu Sabit bin Qais, yang nggak lain dan nggak bukan itu merupakan sepupu beliau sendiri teman-teman. Tapi pada saat itu belum diberikan ya, maksudnya masih jadi tawanan. Dan beliau ini sudah mendengar kalau beliau ini bakal menjadi budak daripada sepupunya gitu. Nah, pada saat itu sebagai wanita yang berjiwa luhur, ia tak menyerah dan mengajukan perjanjian kemerdekaan diri, Muktak Habah ya, lalu menghadap Rasulullah untuk meminta bantuan. Nah, pada saat itu prosesnya adalah beliau ini, Bunda Juwariyah ini, ketika berada di penjara menjadi tawanan itu, beliau memiliki pikiran gitu teman-teman. Beliau tuh nggak mau menjadi seorang budak daripada sepupunya. Apalagi pada saat itu beliau menganggap sepupunya ini, Sabit bin Qais ini adalah seorang pengkhianat karena beriman kepada Rasulullah. Tapi di luar dugaan, beliau ingin memerdekakan sebelum menjadi budak. Sebelum menjadi budak itu beliau ingin memerdekakan diri. Maka beliau meminta kepada orang yang menahan, yang menahan beliau ini untuk bertemu dengan Rasulullah SAW supaya dimintakan untuk bisa bebas gitu. Nah, pada saat itu ya teman-teman, adalah terjadi sebuah kejadian di mana Bunda Aisyah ini merasa kayak, kalau bahasa sekarang itu adalah cemas-cemas harap gitu loh. Cemas-cemas karena Bunda Julai ini memiliki paras yang cantik tadi kan, paras cantik, dan Bunda Aisyah itu cemburu teman-teman, cemburu karena melihat parasnya yang cantik tadi, cemburu takut Rasulullah ini terpikat lah ya, kalau bahasa kita sekarang itu takut Rasulullah terpikat. Dan itu yang membuat Bunda Aisyah cemburu ya. Yang selama ini kita dengar itu cuma misalkan kisah Bunda Aisyah cemburu pada istri beliau yaitu Khadijah gitu ya. Tapi di sisi lain Bunda Aisyah ini juga pernah merasakan kecemburuan sebelum menjelang pernikahan beliau dengan eh, Bunda Jeria ini dengan Rasulullah gitu. Nah, lanjut Teh. Nah, terjadi 100 keluarga itu dibebaskan ya. Nah, dibebaskan itu istri yang paling membawa berkah. Beliau istri yang paling membawa berkah sehingga Bunda Aisyah pun mengatakan seperti itu ya, teman-teman. Oh, benar. Benar, betul. Oke, semuanya ya. Jadi dalam kisah Juwaria binti Al-Harits ini, kalau misalnya dari kisah yang udah Nichan sampaikan ya, sebagian kisah yang udah Nichan sampaikan, itu tuh Ate tuh sempat eh, sempat highlight ya bahwa kisahnya ini tuh perjuangan seorang ibunda Juwaria eh, yang apa ya, yang ingin mempertahankan kaumnya kayak gitu ya. Dan Ate masih penasaran lagi nih gimana kisah selanjutnya. Boleh langsung lanjut Oke. nih Chan. Maaf ya teman-teman, ada kendala tadi gitu. Astagfirullah. Bentar ya.
Nah, istri yang paling membawa berkah, Sallallahu Alaihi Wasallam melunasi tebusan Juwairiyah dan meminangnya. Sontak, para sahabat membebaskan 100 keluarga Bani Muthalib karena mereka telah menjadi besan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah mengetahui seorang wanita yang paling besar keberkahannya bagi kaumnya melebihi Juwairiyah." Nah, teman-teman semuanya, kenapa sih bisa terjadi pembebasan dan kenapa Rasulullah menikahi daripada Bunda Juwairiyah? Ini adalah menurut sebagian daripada sumber yang aku ketahui ya teman-teman. Itu adalah salah satu daripada strategi Rasulullah dalam dakwah. Pertama, yang kita ketahui tadi, Bunda Juwairiyah ini adalah seorang anak tokoh yang bangsawan juga dan kaya raya dan berpengaruh teman-teman, memberikan pengaruh yang kuat lah ya bagi bagi banyak orang, terutama bagi kaum-kaumnya. Nah, dari pernikahannya inilah ketika pembebasan sebelum dinikahi, Rasulullah itu pernah mengatakan kurang lebih begini ya teman-teman. Ini aku Nican berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa bahasa kita ya, maksudnya bahasa sendiri gitu. Nah, ketika tadi dijelaskan bahwa Juwairiyah ini, Bunda Juwairiyah ini mendatangi Rasulullah, Rasulullah itu menawarkan sebenarnya teman-teman, maukah kamu lebih mendapatkan yang lebih baik daripada ini gitu ya, maksudnya daripada hanya kebebasan gitu. Dan Juwairiyah ini menjawab teman-teman, Bunda ini menjawab dengan sangat-sangat sopan pada saat itu. Kesopanannya memang udah melekat banget kepada kepada jiwa ya maksudnya. Akhirnya ditanyalah sama Bunda Juwairiyah ini, apa itu ya Rasulullah gitu. Maksudnya apa yang lebih baik daripada hanya merdeka ini gitu. Dan ditawarilah pada saat itu pernikahan teman-teman, pernikahan dan betul kan maksudnya betul kan dugaan daripada Bunda Aisyah gitu loh. Bunda Aisyah yang cemburu tadi gitu. Merasa cemas gitu ya, tapi di balik itu pastilah ada kebaikan-kebaikan ya teman-teman. Nah, pada saat itu dinikahilah Bunda Juwairiyah dengan maksud sebagian berpendapat itu adalah strategi daripada dakwah sebenarnya, karena beliau Bunda Juwairiyah ini adalah anak daripada itu tadi, akhirnya dinikahi dan ternyata benar kan, ternyata setelah menikah, setelah tersebarnya pernikahan itu, 100 daripada kerabat ya teman-teman. Di antara tadi kan ada 700 tuh, 700 orang dan 100 keluarga dimerdekakan. 100 keluarga yang masih ada hubungan keluargaan lah gitu maksudnya. Nah, tapi ada juga yang berpendapat semua tawanan itu dibebaskan. Nah, dari pernikahannya inilah Bunda Jireyah itu membawa keberkahan setelah bebas, mendapatkan menjadi status yang darinya tadi hampir menjadi budak, menyerahkan semua hartanya untuk supaya mendapatkan kebebasan, supaya nggak menjadi budak, lebih memilih untuk hidup sederhana daripada harus menjadi budak. Akhirnya beliau ditawari oleh Rasulullah dengan tawaran yang sangat-sangat Masya Allah menarik gitu. Dan berita kabar pernikahan Rasulullah dengan Bunda Juwairiyah ini tersebar di penjuru kota ya teman-teman pada saat itu. Akhirnya kaum muslimin membebaskan sebagai tanda penghormatan lah, sebagai tanda menghormati Bunda Juwairiyah ini yang telah menjadi istri daripada Rasulullah. Nah, sebaliknya setelah dibebaskan, ternyata
ternyata kaum-kaum mustaklik ini ada yang masuk Islam gitu, terpengaruh lah karena menganggap begitu ya, menganggap begitu banget Rasulullah ini memuliakan gitu, memuliakan kaumnya gitu loh, menunjukkan kasih sayang gitu. Nah, lanjut Teh. Nah, setelah pernikahannya terjadi tadi teman-teman, setelah pernikahan Rasulullah dan Bunda itu terjadi, akhirnya nggak lama setelah itu masuk Islam ya, masuk Islam. Tentunya Bunda Juriyah ini masuk Islam, dan bukan hanya Bunda Juriyah aja yang masuk Islam, ternyata ada ayahnya itu balik lagi teman-teman, balik lagi dan juga menjadi seorang eh, Muslim. Akhirnya pada saat itu ayah daripada Bunda Jere ini yang kabur tadi itu balik lagi, dan beliau menjadi sahabat Nabi gitu ya, Al Haris gitu. Nah, ahli ibadah yang istiqomah. Setelah menjadi istri Rasul, beliau hidup yang sangat sederhana, yang darinya dulu penuh dengan kekayaan, penuh dengan, mungkin kalau di bahasa kita sekarang ya teman-teman, have ya, banyak yang beliau itu adalah salah satu orang yang have banget gitu loh dengan kekayaan, dengan bangsawannya dia dulu, dengan gelar beliau itu. Tapi dengan pernikahannya dengan Rasulullah tentu lebih have lagi dengan ketenangan, tapi hidupnya tidak sama teman-teman, tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu digemilang dengan harta, maka setelah menikah dengan Rasulullah, beliau hidup sederhana dan menjadi ahli ibadah yang istiqomah. Nah, Rasulullah mengganti tadi kan ya, nama teman-teman, mengganti namanya dari Burrah menjadi Juwariyah. Ini adalah nama yang sudah dijelaskan tadi, mungkin artinya kurang baik, jadi diganti ke Juwariyah. Nah, ia sangat tekun berpuasa sunnah dan berzikir sepanjang pagi hingga duha. Nah, teman-teman, Bunda Juwariyah ini itu pada masanya sangat-sangat dikenal dengan sangat ahli ibadah gitu. Kenapa sih ahli ibadah itu, yang maksudnya gimana gitu ya? Nah, ahli ibadah itu seperti beliau itu rajin berpuasa, rajin berzikir, rajin berpuasa itu sampai pernah ditegur oleh Rasulullah ketika beliau itu berpuasa di hari Jumat. Kan ke dalam Islam nih ya teman-teman, kita itu kan nggak boleh ya puasa di hari Jumat kecuali didahului dengan hari sebelumnya atau hari selanjutnya, atau juga puasa Daud gitu ya, sehari puasa sehari enggak, itu baru boleh. Dan atau puasa kodo misalkan, atau puasa eh, puasa apa sih yang namanya, salah satu puasa yang untuk ganti gitu loh teman-teman, apa ya, lupa namanya itu, apa Buat ya, kodo Ican. bukan kok, bukan kodo ate, puasa eh bayar denda gitu, apa ya namanya. Iya benar, kodok, puasa kodok itu bulan Ramadan. Bukan, nazar gitu loh. Oh, Puasa nazar itu. Nah, kecuali puasa nazar gitu ya teman-teman. Nah, sebelain itu nggak boleh puasa. Nah, pada saat itu Bunda Julia ini puasa teman-teman, saking saking kuatnya iman Bunda Julia gitu ya. Semakin taatnya beliau, semakin pada Allah dan Rasulnya, beliau tuh sampai-sampai hari Jumat pun puasa, setiap hari puasa gitu loh. Akhirnya pada saat itu diketahui lah sama Rasulullah. Rasulullah nanya gini, apakah kemarin kamu puasa? Gitu. Tidak ya Rasulullah, gitu jawab Bunda. Terus Bunda Jiriyah nanya lagi, Rasulullah nanya lagi, apakah besok?
kamu akan berpuasa gitu. Tidak ya Rasulullah, maka batalkan puasamu, kata Rasulullah begitu. Nah, puasanya di hari Jumat tanpa ada bukan kepentingan, tapi tanpa sesuatu gitu loh. Kan kita nggak boleh ya puasa di hari itu. Jadi dimintalah batal. Setelah batal, barulah Rasulullah menjelaskan gitu. Seperti yang udah Nican jelaskan tadi. Nah, berzikir juga teman-teman setelah subuh, beliau berzikir sampai duha gitu ya. Dalam riwayat itu dijelaskan sampai matahari meninggi beliau itu berzikir kepada Allah. Dan darinya juga ya, ketika pernah kejadian pada saat Bunda Bunda Juwairiyah ini eh, masih berzikir, Rasulullah itu pergi gitu loh. Pada saat sebelum Rasulullah pergi itu mereka masih bersama kan. Nah, mereka itu Rasulullah melihat nih istrinya ini masih berzikir, terus pergilah ke masjid kalau tidak salah ya teman-teman, untuk melaksanakan duha. Nah, lupa-lupa ingat, tapi kayak dalam itu menjelaskan memang melaksanakan duha gitu ya kalau tidak salah. Pokoknya pergi keluar dari masjid, keluar dari tempat Bunda Bunda Juwariyah ini ya. Nah, balik lagi nih Rasulullah balik, terus dilihat lagi istrinya ternyata masih berzikir. Nah, disitulah Rasulullah itu nanya gitu ya. Terjadilah dialog darinya. Rasulullah SAW mengajarkan zikir utama 4 kalimat yang timbangannya lebih berat dari eh, berzikir dari berjam-jam. Nah, zikir yang dimaksud itu adalah kayak gini teman-teman. Subhanallah wa bihamdi adalah hulkihi warido nafsi wazinarisi madidak wabidada kalimati wamidada kalimati gitu ya. Nah, zikir itu diulang 4 kali gitu lah. Itulah zikir yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya beliau ini Juwairiyah secara khusus. Nah, pada saat itu, oke, lanjut Teh. Aduh, nah Pak teman-teman, wafat dan warisan mulia ya. Bentar. Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha wafat nih teman-teman. Ada yang mengatakan pada tahun 50, ada juga yang mengatakan 56 Hijriah di Madinah. Keikhlasan dan kemuliaan hatinya berhasil mengubah permusuhan dan menjadi kedamaian serta hidayah Islam bagi seluruh sukunya. Nah, beliau ini teman-teman wafat di zaman bentar, di zaman Muawiyah, bentar, di zaman salah satu para sahabat ya teman-teman pada saat itu. Dan ketika Bunda Juwariyah ini diingat-ingat ya teman-teman. Kalau misalkan bagi kaumnya, kita menjelaskan Bunda Juwariyah ini adalah sebagai sosok yang benar-benar sangat-sangat luar biasa gitu. Karena di masa-masa hidupnya Bunda Juwariyah ini memiliki hal-hal yang setiap dari istri Nabi itu memiliki ciri khas masing-masing pasti ya. Dan Bunda Juwariyah ini benar-benar sangat-sangat luar biasa gitu. Karena berhasil uh, mempersatukan antara sukunya dengan kaum muslimin gitu ya. Ada yang masuk Islam karena jalur pernikahan beliau dengan strategi Rasulullah tadi ya, menikahi Bunda Juwairiyah ini untuk dakwah gitu. Tentunya juga dengan
takdir ya tadi, dari yang udah Allah kasih, dan beliau ini ketika itu berhasil berhasil mencapai kedudukan yang sangat-sangat eh, luar biasa ya, kayak kayak belum pernah kayak kita tuh ngeliat ada ada seorang perempuan ahli ibadah yang sangat-sangat luar biasa, bahkan sampai suaminya negur gitu, ditegur karena saking itu ya. Dan juga pada saat itu terjadi, bisa dibilang terjadi suatu hal yang membuat bentar. Oke, teman-teman, gimana nih? Nanti mau tes ombak dulu. Masih stay kah, teman-teman? Alhamdulillah masih Ate. Insya Allah, Manu masih stay nih. Ada Mbak Fadila, Mbak Syahidat. Gimana nih? Masih stay kah? Oke ya. Alhamdulillah masih stay ya, Kak. Ya Allah, terima kasih teman-temannya. Kita tunggu Nichannya dulu ya. Sembari kita nunggu Nichan, berarti ya, yang ada tangkap dari kisah Juaria ini benar-benar ia tuh memanfaatkan momentum semaksimal mungkin dengan cara yang bersabar ya. Karena dia bukan hanya mementingkan dirinya sendiri bagi kehidupannya, tetapi kaumnya kayak gitu. Yang awalnya ia menjadi seorang tawanan ya. Dia tuh mencari cara tuh gimana biar kaumnya ini tuh bener-bener eh, nggak jadi tawanan kayak gitu. Bagaimana caranya kaumnya ini bisa bebas kayak gitu. Dan salah satu caranya ialah melalui Rasulullah kayak gitu ya. Nah, Chan udah kembali lagi nih. Oke, kita lanjut lagi ke Nichan dulu ya teman-teman. Lanjut Nichan. Bentar, ini udah habis belum ininya tadi? Maaf. Apa? Nichan gimana? Kedengaran nggak suaranya? Iya, kedengaran. Gimana? Gimana? Apanya yang habis? Udah enggak, masa masa lupa nih. Masa ada slide nggak sih? Habis sudah. Udah habis ya. Oke, kita lanjut ya. Kita rangkum ya, teman-teman. Enggak, yang itu tadi ya. Ya, boleh. Bentar. Bentar ya. Hmm, teman-teman semuanya. Makasih ya udah mau sabar nungguin Michan ya. Maaf banget baik kalau misalkan ada terkendala atau belibet ngomongnya ya, teman-teman. Dan juga dari cerita ini ada hal yang ingin Michan sampaikan sih sebenarnya. Dari sini kita bisa mengetahui, teman-teman. Satu, ketika kita dikasih amanah gitu ya, dikasih amanah untuk terlahir dari keluarga yang bangsawan, keluarga yang terkenal gitu di sukunya, kepala kaum, anak dari kepala kaum suku yang di awalnya memusuhi Islam. Di sini kita bisa mengetahui nih, kalau misalkan pertama, harta tuh enggak selalu membahagiakan. Harta juga enggak selalu membuat kita happy gitu ya. Harta tuh iya memang gitu, kita butuh juga, tapi itu bukan menjadi yang utama gitu. Nah, terbukti pada saat Bunda Julia ini rela nih memberikan harta bendanya untuk menebus dirinya, supaya tidak menjadikan dirinya sebagai budak. Akhirnya diberilah, rela nih menjadi miskin gitu. Dan pada saat itu juga rasa iba daripada Rasulullah itu ada ya, teman-teman, kayak ngerasa wanita ini, mungkin ya pada saat itu omong-omongannya gini ya, kalau dibahasakan ke bahasa kita saat zaman sekarang itu, wanita ini terlahir dari keluarga yang
berada gitu ya, tapi tiba-tiba menjadi seorang miskin itu rasanya pasti sangat-sangat nyesek banget di hati kan teman-teman. Eh, dan juga ketika Bunda Jureyah ini kita bisa mengenal Bunda Jureyah ini adalah sosok yang tidak memikirkan dirinya sendiri gitu, tidak memikirkan diri sendiri dan kenal teladannya, kecantikannya juga tidak membuat beliau menjadi sombong, kecil sehingga pada saat itu kan Bunda Aisyah merasa cemburu, tapi beliau tidak ada niat untuk kalau zaman sekarang tuh kayak gimana-gimana gitu ya. Nah, Bunda Juriyah ini enggak teman-teman, meskipun dikasih amanah ya kecantikan, kecerdasan, tapi beliau tidak menjadikan itu sebagai senjata gitu loh, untuk sesuatu yang jahat. Beliau memang benar-benar tulus, ingin bebas, ingin uh, merasakan ketenangan gitu ya, tidak ditawan, tidak menjadi seorang budak gitu. Dan tidak terbayangkan pasti gitu, dimana pada saat itu ayahnya kabur dari peperangan, nggak tahu kemana, dan saat kembali ayahnya alhamdulillah menjadi seorang muslim karena mengetahui anaknya ini dinikahi oleh Rasulullah. Setelah itu eh, melihat pernikahannya beliau, kaum-kaumnya juga kayak merasa senang gitu ya, merasa senang, dan ada yang masuk Islam karena terpengaruh gitu ya teman-teman. Dan karena untuk menghormati beliau juga tadi, para sahabat-sahabat Rasulullah ini membebaskan tanpa syarat gitu ya, membebaskan para kaum-kaum mustalik ini untuk dimerdekakan, meskipun beliau eh, meskipun beliau itu nggak dari awal ya, maksudnya bukan dari awal banget gitu eh, bersanding dengan Rasulullah, maksudnya ada sebelum beliau tuh udah ada istri-istri beliau yang lain gitu, tapi dari sini kita bisa belajar gitu, teladan, belajar juga untuk banyak loh hal yang bisa kita dapatkan gitu, belajar untuk taat kepada Allah, gimana taatnya beliau sampai-sampai kuat gitu, kuat untuk berzikir, untuk beribadah, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah sejati. Bahkan bisa kita contoh untuk di zaman kita aja sekarang ini, di akhir zaman, bisa kita lihat ya teman-teman, gimana zaman sekarang itu berdebak-debuk berdebak-debuk, em, perempuan-perempuan muslimahnya ada yang membuka aurat, ada yang perempuan muslimah banyak yang eh, melakukan ini ya, kita lihat itu, bahkan terjadi kayak miras-miras kemarin, bukan cuma muslimah ya teman-teman, maksudnya di dalam sini, tapi kayak ingat gak sih sama kejadian waktu miras kemarin, dengan bacaan Ad-Duha ya, Ad-Duha apa sih namanya, Em, surah apa itu ada, lupa, surah apa kemarin yang miras itu, Aduha, iya benar aduha. Ad-Duha kan. Iya, Nah, nah itu kayak miris banget kan. Nah, padahal kita bisa loh mencontoh, ada nih ya seorang bunda, istri daripada Rasulullah, kita bisa menjadi, itu tuh berawal dari kurang gitu ya. Menurut aku kurang dari secara pendidikan gitu ya. Jelas ya teman-teman, kalau orang yang berpendidikan nggak akan mungkin melakukan hal itu ya. Nggak akan mungkin menghinakan ayat Al-Quran dengan yang haram gitu. Nah, untuk menjadi perempuannya, untuk menjadi seseorang yang baik, seorang anak yang baik gitu ya, anak itu dilihat dari ibunda, ibunya gitu. Nah, bisa nih kita mencontohkan para istri-istri Rasulullah untuk menjadi baik. Apalagi istri Rasulullah itu kan memiliki
banyak karakter ya setiap masing-masing. Kita bisa nih mencontohkan satu atau dua yang sesuai nih, yang cocok dengan kita. Misal Bun Bunda Khadijah gitu ya, Bunda Aisyah atau bunda-bunda yang lain. Itu kan banyak ya teman-teman, dan bisa kita kayak melihat gitu gimana sih beliau beliau ini dalam menjalani tugas-tugas beliau sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu, sebagai seorang muslimah pemimpin gitu. Apalagi kita tahu ya teman-teman, untuk untuk menjadi ibu peradaban itu kita harus belajar gitu. Nah, tempat belajar yang baik itu adalah mencontoh daripada orang-orang soleh solehat terdahulu. Nah, salah satunya adalah Bunda Jiriyah ini. Insya Allah kalau misalkan kita meneladani ya Bunda Jiriyah ini, salah satu istri beliau yang sangat-sangat Masya Allah ahli ibadah, dikenal sebagai ahli ibadah teman-teman, ahli ibadah. Dan kita bisa kok untuk menjadi perempuan yang baik, dan setelah kita menjadi perempuan yang baik, insya Allah kita bisa menjadi ibu peradaban yang juga melahirkan generasi-generasi yang baik gitu. Nah, gitu sih teman-teman, cerita kisah singkat daripada Bunda em, Bunda Jireyah. Untuk kapan pernikahannya itu eh, masih kurang ya teman-teman. Maksudnya masih belum diketahui. Tapi untuk wafatnya itu sudah diketahui sekitar 50 atau 56 Hijriah pada tahun itu. Nah, pada masa itu Bunda Jiriyah wafat dalam keadaan ya udah gitu, bahagia, ketika jelasnya ya teman-teman, intinya bahagia dengan pernikahan yang terjadi dengan Rasulullah SAW gitu. Itu sih adalah cerita singkat daripada Bunda yang sangat-sangat Masya Allah banget. Kayak aku mengetahui kisah ini tuh kayak ngerasa, oh bisa nih dicontoh gitu. Meskipun kita ini kadang futur ya, tapi bisalah kita mencontoh untuk meladeni, mau puasa, mau mengerjakan puasa, atau maksudnya yang sunah-sunah ya teman. Kalau wajibnya itu udah pasti gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau punya amal gitu loh, amal harian gitu lah, bisa kita pilih nih, mau zikir, mau atau puasa, atau ibadah yang lain gitu. Oke deh. Baik, Masya Allah ya. Terima kasih buat Nican yang udah mengisahkan kisah Ibunda Juwaria binti Al-Harits dari awal sampai akhir, yang benar-benar Masya Allah banget. Benar kata Nican ya, bahwa hal eh, banyak hal yang bisa diteladani dari kisah beliau. Salah satunya cara beliau untuk membela kaumnya, cara beliau untuk eh, membawa kaumnya agar bisa dimerdekakan pada saat menjadi tawanan ya. Karena ini benar-benar relate ya. Kalau direlatekan dengan kehidupan sekarang, relate banget ya teman-teman. Karena kita seperti yang kita ketahui ya, sekarang tuh malah bertolak belakang dari kisah Ibunda Juwaria sendiri kayak gitu ya, yang dimana orang-orang yang mempunyai suatu kekuasaan, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, manfaat apa yang mereka dapatkan dari apa yang mereka lakukan tanpa melihat dari rakyatnya kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim kayak gitu ya. Benar-benar kalau misalnya di sistem atau di zaman sekarang tuh benar-benar, kalau misalnya kita telusuri lebih dalam lagi, itu tuh benar-benar banyak yang rusak ya teman-teman ya. Nah, dari kisah Ibunda Juwaria ini, itu tuh bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita punya kesempatan untuk memegang suatu kekuasaan, baik itu dari keluarga kita atau kita menjabat suatu hal yang bisa berkontribusi untuk umat, itu kita harus bisa mengoptimalkan hal itu di jalan kebaikan ya teman-teman. Ibunda Juwaria aja yang belum memeluk Islam dari lahir itu bisa menempuh jalan kayak gitu. Menempuh jalan bagaimana nih? Dia masih tetap memikirkan umatnya pada saat menjadi tawanan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Terus itu
yang benar-benar mencari cara dan membawa dirinya berubah di arah kebaikan ya tentunya. Karena pada saat itu tawar-menawar dengan Rasulullah kayak gitu. Ketika Rasul mau memerdekakan kaumnya, asal Ibunda Juwaria itu menikah dengan Rasulullah. Dan ini satu lagi yang paling penting ya teman-teman. Ibunda Juwaria itu bukan hanya sekedar memerdekakan kaumnya, tetapi bisa membawa kaumnya itu diberkahi kayak gitu. Karena kenapa? Ketika Ibunda Juwaria sudah menikah dengan Rasulullah, kan otomatis kaum dari Ibunda Juwaria itu termasuk kerabat dari Rasulullah kayak gitu dan ini kan siapa sih yang nggak mau dengan Rasulullah kayak gitu ya saudara eh, menjadi kerabat Rasulullah kayak gitu di kala itu yang benar-benar membawa keberkahan kayak gitu ya inilah ya mungkin yang ditanya-tanyain ya pada saat di poster juga kan ada bilang kan kalau misalnya Ibunda Juwaria itu membawa keberkahan jadi keberkahannya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri ketika ingin memeluk agama Islam tetapi ada beberapa kaumnya yang bersedia juga kayak gitu untuk memeluk agama Islam, teman-teman. Maka dari itulah ya, tapi ini perlu kita garis bawahi juga. Bukan berarti kita yang nggak punya kekuasaan, kita yang nggak punya jabatan, atau kita yang mungkin saat ini masih biasa-biasa aja ya, teman-teman. Kita malah diam kayak gitu. Kita malah, aduh, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku diam aja lah, aku nggak usah itulah, nggak gitu ya, teman-teman. Yakin dan percaya satu hal bahwa Allah menciptakan kita di muka bumi ini, pasti ada kesempatan dan peluang yang bisa kita lakukan di jalan kebaikan. Apapun kita bisa, misalnya contoh nih, Mbak Fadila bisa public speakingnya bagus, bisa Mbak Fadila eh, gunakan untuk menyebarkan hal-hal kebaikan. Misal Mbak Nurul tulisannya bagus, bisa membuat quotes-quotes kebaikan untuk banyak orang kayak gitu. Maka kita optimalkan, kita maksimalkan kesempatan itu kayak gitu. Bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, tetapi kepentingan banyak orang kayak gitu. Karena kan kita tahu bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan tentunya kita sebagai muslimah itu nggak jauh dari yang namanya belajar ya teman-teman. Ketika kita ingin menyebarkan kebaikan kan kita pasti perlu ilmu tuh. Perlu hal-hal yang apa nih yang mau aku sampaikan kayak gitu. Maka dari itu kita mulai sekarang harus bisa belajar karena Allah itu tuh menciptakan kita bersama dengan aturannya. Allah tuh udah benar-benar menata rapi banget loh kehidupan kita itu dengan aturan dan perintahnya. Tinggal kita pelajarin, ikutin, cari tahu kayak gitu dan amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah dan yakin dan percaya kita tuh akan berada di jalan kebaikan terus kalau selama kita tuh apa yang kita lakukan itu niatnya untuk kebaikan dan untuk menebarkan kebaikan. Mungkin itu ya kurang lebih dari yang bisa Ate sampaikan ya tentang rangkuman kisah yang sudah Nichan kasih tahu kepada kita ya, kisahkan kepada kita tentang Juwaria binti Al-Harits. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya ya, teman-temannya, yaitu sesi Q&A dan tanya jawab. Sesi Q&A dan sharing-sharing ya, teman-teman Afwan. Jadi boleh banget nih untuk teman-teman yang masih ada yang mau nanya-nanya atau mau sharing-sharing terkait hal-hal lainnya atau kisah Juwaria binti Al-Harits, boleh banget nih. Di sini masih ada Mbak Fadila dan Mbak Syahida nih. Boleh nih. Tadi kalau nggak salah Mbak Nurul ada nanya di kolom chat. Ada nggak sih? Kok di hati nggak ada ya? Ya, Udah dihapus kayaknya, Ate. iya Mbak Nurul tadi ada nanya. Nanya apaan ya tadi? Ya, gimana nih dari Mbak Fadila sama Mbak Syahida? Apakah ada yang mau ditanya? Atau sharing-sharing boleh banget kayak gitu ya. Nah, Ayo, teman-teman, kita sharing-sharing. Ini Mbak ruang Iya, kita untuk bercerita loh. gimana Pak Mbak Fadila on mic nih ya, Nichan. Gimana Mbak iya, Fadila? Kak. Sebenarnya ada yang mau ditanya ya, Kak? Boleh, boleh, Nah, boleh. boleh.
Ya, yang pertama, Fadila kurang paham tentang kenapa Bunda Juwairiyah ini bisa menjadi tawanan ya, Kak. Lebih tepatnya apa sebabnya gitu. Nah, yang kedua, apakah dulu di zaman Hmm. Nabi atau lebih tepatnya di negeri Arab ya, Kak, satu Hmm. kaum itu sama yang berarti satu saudara gitu ya, Kak? Atau gimana? Nggak paham Fadila tentang kaum-kaum yang berbeda-beda itu gitu. Itu aja sih, Kak. Oke, oke, makasih Fadila. Gimana nih, Chan? Mau langsung dijawab? Boleh, satu tadi pertanyaannya apa? Kenapa Bunda Juwairiyah ini menjadi tahanan gitu ya? Ya, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua itu kenapa di apa di muka itu kayak gitu ada beberapa kaum dan kenapa bisa jadi kerabat kayak gitu loh, Chan. Oke. Iya ya, mungkin aku kurang jelas ya tadi untuk menjelaskan ini, menjelaskan ulang ya, kenapa sih Bunda Jure ini bisa menjadi tawanan gitu ya. Jadi pada saat itu ya, Kak Fadila, pada saat itu ayahnya berawal dari ayahnya. Sebenarnya itu berawal dari ayahnya yang mengajak kaumnya mustaklik ini, nama kaumnya itu mustaklik gitu ya. Nah, mengajak kaumnya ini untuk untuk berperang dengan kaum muslimin. Nah, pada saat itu perang itu terjadi, tapi udah ada persiapan nih daripada Rasulullah. Soalnya kebocoran lah gitu ya. Rencana pada ayahnya ini, rencana perang gitu ya. Rencana perang yang akan dibawa oleh ayahnya ini terdengar oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah juga mempersiapkan diri untuk dengan mengajak kaum muslimin untuk bersiap nih, kita bakal diperang gitu loh. Kalau bahasa kita ya teman-teman. Nah, kita bakal diperang. Jadi pada saat itu terjadilah nih, pada suatu masa itu terjadi perang. Terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum mustaklik ini. Dan pada saat peperangan itu terjadi, eh, terjadilah kekalahan yang dialami oleh kaum mustaklik. Jadi kaum muslimin itu menang gitu teman-teman, melawan saat berperang dengan kaum mustaklik. Nah, di peperangan itu ayah ayahnya ayahnya Bunda Juwariyah ini itu kabur, tidak wafat ya teman-teman, tidak wafat, tapi beliau itu kabur dari peperangan gitu ya, mundur lah kalau bahasa kita ya, mundur saat kekalahan itu terjadi. Sedangkan suami pertama beliau itu wafat, meninggal pada saat itu gugur dalam peperangan. Nah, sebagai tradisi gitu ya, mungkin pada saat itu uh, yang kalah itu biasanya menjadi tawanan gitu loh, menjadi tawanan, ditawan tuh. Jadi mungkin pada saat itu datang ke rumah gitu ya. Pada saat itu ada 700 orang nih yang menjadi tawanan. Nah, kenapa bisa menjadi tawanan? Karena Bunda Jurai ini bagian daripada kaum mustaklik gitu. Nah, semua kaum mustaklik gitu ya. Uh, Wallahual alam juga ya semuanya, maksudnya dari sumber yang terdapat gitu, itu ada 700 orang yang masih hidup ya teman-teman, yang masih hidup. Eh, yang di peperangan itu ada yang hidup, ada yang sudah meninggal gitu. Nah, semua kaum mustaklik tadi itu menjadi tawanan gitu loh. Kayak eh, kalau dibahasakan secara sederhana, secara bahasa bayi ya teman-teman, itu dikepung lah bagi orang-orang yang hidup gitu ya. Kayak bahasa bayinya tuh mungkin terjadi pada eh, contoh kecilnya ya, seperti Palestina gitu loh. Nah, kan ada yang misal nih, kita nggak ikut tawanan nih, kita nggak ikut perang nih, kayak gitu ya. Di Palestina itu kan ada yang nggak ikut perang gitu ya. Eh, tapi mereka diserang gitu, mereka ditawan gitu. Tapi ini beda kasus ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja, sebagai contoh. Nah, pada saat itu
yang hidup, kaum yang hidup tadi, orang-orang yang itu di di menjadi dikepung gitu ya, kalau dalam bahasa kita bahasa saat ini itu dikepung dan ditawan gitu. Ditawan tuh ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Mungkin pada saat itu takut ada pemberontakan lagi atau penyerangan kembali gitu ya. Nah, tapi pada saat itu meskipun ditawan, Bunda seperti yang kita tahu ya, perempuan itu nggak boleh diserang, nggak boleh wanita-wanita itu kan nggak boleh diserang ya, nggak boleh diperang gitu ya, apalagi anak kecil. Nah, ketika Bunda Juwariyah ini tidak ikut perang, tapi beliau ikut terkena imbasnya dari peperangan itu gitu. Penyerangan itu tadi di, terdapat imbasan yang didapat oleh Bunda Juwariyah beserta beberapa ratus orang itu. Nah, itulah awal kenapa Bunda Jireyah ini bisa menjadi tawanan. Itu karena ayahnya sendiri yang berperang gitu loh, yang ngajak perang antara kaum muslimin dengan kaum beliau sendiri gitu. Nah, jadi orang yang berlingkup di kaum itu, ya begitu gitu, mendapatkan misal nih, kita contohkan aja dalam kisah Indonesia gitu ya, negara kita waktu itu. Kita pada zaman itu kita nggak berperang kan teman-teman, tapi ada nih orang-orang yang bahasanya itu kayak orang yang nggak ikut perang itu juga diperbudak gitu, itu juga dibunuh gitu loh, padahal nggak ikut perang gitu. Nah, begitu juga dengan pada masa itu, jadi kayak kena imbasnya juga lah gitu. Nah, atas peperangan yang terjadi. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya apa? Tapi sebelumnya Mbak Fadilah paham nggak sama jawabannya yang pertama? Iya Kak, udah paham. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi tuh membahas kenapa di Mekah itu ada beberapa kaum Nichan. Terus dan kenapa bisa jadi kerabat. Salah satunya kayak cerita tadi kan, kenapa tiba-tiba Mm-mm. Abu Sakim bisa jadi kerabat Rasulullah kayak gitu. Oh, oke. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih kalau kalau bahasa sekarang itu kerabat itu ini, kalau itu kan ada 100 tadi kan yang aku bilang gitu ya, 100 kerabat, 100 eh, saudara gitu ya. Nah, kenapa sih bisa jadi kerabat gitu? Nah, kaum itu kalau dibahasakan ke sederhananya di zaman sekarang itu adalah marga. Nah, kan itu kan ketika marga itu nggak cuma satu orang dua orang aja kan. Nah, ada beberapa banyak dan itu termasuk contoh daripada kenapa bisa ada kaum-kaum gitu loh. Kalau kaum kenapa bisa punya banyak, mungkin pertanyaannya kayak gini kali ya. Kenapa bisa banyak saudaranya gitu ya? Kenapa? Iya nggak sih Kak? Kayak gitu Kak pertanyaannya. Kenapa ada banyak kaum dengan banyak saudara gitu kan? Nah, kaum itu Kak Fadila adalah kalau dibahasakan ke bahasa kita itu marga. Nah, ketika marga, satu marga itu kan ngecer ya, kayak misalkan contohnya di Medan gitu. Nah, itu banyak banget dan tersebar di seluruh Indonesia gitu. Dan ketika satu kaum itu ibaratnya adalah keluarga gitu loh. Keluarga, makanya kenapa ada beberapa kaum kayak gitu kan. Kaum mustaklik gitu. Kaum mustaklik itu menjadi keluarga, menjadi keluarga dalam bahasanya, yaitu tadi kayak kalau di kami ya Kak, kalau di kami itu ketika meskipun tidak terlahir dari darah yang sama, tidak terlahir dari mungkin beda nenek moyang gitu ya, tapi ketika kita satu kaum, ketika kita satu satu apa sih namanya,
satu marga itu keluarga gitu. Keluarga. Ya, keluarga meskipun nggak ada hubungan darah sama sekali, tapi ketika kita memiliki jalur yang sama atau memiliki bahasanya tuh kayak eyang yang sama, maka kita satu keluarga gitu, Kak. Gimana Kak Fadilah, masih kurang jelas gimana Kak? Boleh kalau misalkan masih kurang jelas, boleh. Ya, terima kasih nih Chan. Gimana Mbak Fadila? Iya Kak, udah paham. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Nah gitu ya, kenapa di zaman dulu itu ada banyak banget ya. Itu jadi pertanyaan bagus sih. Pertanyaan bagus yang maksud aku jarang banget orang bertanya kayak gini. Kayak kritis banget, kelihatan kritis sih Kak Fadila ini. Kayak mikir, kok bisa ya banyak banget sekeluarganya gitu ya mungkin. Nah, dan aku juga kayak mikir gitu. Tapi kalau dibahasakan ke bahasa sekarang itu, ya kaum kaum misalkan kaum Quraisy, kaum apa lagi ya, banyak kaum Mustaklik, kaum Bani, apalagi yang ada di Arab gitu. Nah itu tuh kalau kalau di Indonesia kan itu marga gitu. Kalau di bahasa Arab ya itu kaum gitu pada zaman itu ya. Makanya jadi tersebar gitu loh teman-teman. Eh, dan hubungan kekeluargaan itu antara satu marga itu memang meskipun dianggap gimana gitu ya, meskipun jauh berpecah ke berbelah-belah eh, negara, bukan berbelah negara ya, tepatnya berbelah, misal ada di kota ini, ada kota ini, tapi kalau misalkan Nasution misalkan gitu ya, nggak mungkin tuh cuman ada di Medan doang tuh, pasti ada di seluruh Indonesia gitu. Nah dan ketika misalkan keluarga Nasution berarti keluarga gitu, meskipun kadang kita bertanya-tanya ya, ada orang yang misal satu keluarga itu kan kalau di zaman sekarang itu nggak boleh nikah ya, beda dengan zaman dulu ya. Nah tapi kalau zaman sekarang satu marga itu ya emang nggak diperbolehkan nikah kan, eh, kecuali beda marga gitu. Nah karena dianggap sebagai keluarga meskipun nggak ada hubungan darah gitu sebenarnya, nggak ada hubungan darah, kayak padahal dalam Islam boleh nikah gitu, tapi karena dianggap keluarga tadi ya nggak boleh nikah gitu. Nah gitu sih Kak, kurang lebihnya ya kenapa, kalau ditanya tadi kenapa kaum-kaum gitu, kenapa em, banyak keluarga atau banyak kaum gitu. Insya Allah. Terima kasih nih Chan yang udah menjawab dan terima kasih juga untuk Mbak Fadila yang udah memberikan pertanyaannya ya. Alhamdulillah Mbak Fadilanya udah bisa memahami ya jawaban dari Nichan. Mungkin kita next ya, ada pertanyaan di kolom chat nih dari Mbak Syahida Nurul. Mau tanya Kak, Ibunda Juwaria kan semangat banget nih dalam ibadah dan istiqomah. Nah, Kak? Boleh nggak Kak, gimana cara kita agar kita bisa istiqomah seperti Ibunda Juwaria? Apalagi kan yang namanya kita ya, bener banget nih, iman kita tuh kan kadang suka naik turun. Kira-kira gimana nih Chan, cara kita biar bisa istiqomah? Oke, pertanyaan yang bagus banget sih ini. Karena istiqomah itu kan memang nggak mudah ya teman-teman. Memang benar-benar salah satu hal yang benar-benar nggak mudah banget untuk di zaman kita sekarang. Berbeda dengan pada zaman-zaman di masa Rasulullah ya. Tapi istiqomah itu bisa kita lakukan seperti Ibu Najeriah itu kan nggak langsung instan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah istiqomah itu nggak langsung instan. Maksudnya nggak langsung muncul gitu ya. Pasti dengan usaha, dengan proses, dan proses itu pun kadang nggak mudah kita lalui. Kadang misalkan kita semangat hari ini, besoknya enggak gitu. Terus besoknya ada di fase dimana misalkan nih kita udah semangat nih mau ibadah gitu, tapi tiba-tiba ada tamu bulanan datang, itu kan bikin kita istiqomah kayak ngerasa ya gitu kan. Nah, cara istiqomah adalah pertama kita harus memperbarui niat dulu sih teman-teman. Memperbarui niat,
gimana sih niat kita untuk istiqomah itu tujuannya untuk apa gitu. Kita harus tahu dulu nih why-nya, kenapa kita mau istiqomah gitu dalam suatu hal gitu. Dan yang kedua adalah jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kebanyakan di antara kita tuh pengen cepat-cepat gitu loh. Padahal semuanya itu butuh proses, teman-teman. Butuh proses dan kita bisa melakukan itu pelan-pelan. Melakukan dari yang terkecil dan jangan langsung ke banyak gitu. Misal kita mau istiqomah seperti Bunda Juriyahi tadi zikir gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari 10 kali dulu misalkan baca subhanallah gitu ya atau istighfar, astagfirullah gitu. Jangan langsung kayak 1.000 gitu atau jangan langsung kayak 200.000 kebanyakan ya. Tapi kita mulai dulu tuh dari 10. Nanti kalau udah terbiasa ya teman-teman. Nah, udah terbiasa, nanti itu bakal berlanjut tuh. Entah itu 20, 100, 1.000 gitu. Nah, dan kita bisa membiasakan itu kalau dari beberapa ilmu yang pengetahuan yang aku dapat, itu kita istiqomah dalam habits itu bisa dilakukan atau termulai terbiasa dari 21 sampai 60 hari gitu ya. Dari informasi yang terbaru itu 60 hari ya teman-teman habit itu bisa terwujud gitu. Tapi kalau dari info yang lama itu 21 hari udah cukup. Jadi tergantung orangnya sih. Nah, yang ketiga, ketika kita mau istiqomah itu cari circle yang mana itu bisa menguatkan kita ketika kita lemah. Ketika kita lemah misalkan futur gitu ya nggak istiqomah melakukan sesuatu atau melakukan kebaikan yang lainnya ya kita minta ya, diingatkan kita berkumpul dengan orang-orang yang baik gitu dan kita luruskan eh, untuk apa gitu untuk apa melakukan semuanya itu tadi memang pertama itu harus niat terus eh, pelan-pelan jangan terburu-buru istiqomah. Hmm, ada yang ketinggalan doa minta sama Allah berdoa juga ya minta berdoa sama Allah untuk dimudahkan karena kalau misalkan kita nggak berdoa juga itu menurut aku kurang pas ya karena kalau misalkan nggak berdoa tapi kita itu bakal kayak lemes gitu loh dan salah satu doa yang baik adalah ketika kita berdoa meminta ya Allah hilangkan kemalasan gitu. Nah, itu sih beberapa hal yang paling penting ya kalau menurut aku. Banyak sebenarnya, tapi yang paling penting yang mempengaruhi adalah niat. Itu pertama niatnya harus benar nih. Untuk apa istiqomah itu? Dipertanyakan dulu ke diri kita sendiri. Kita mau melakukan ini karena apa gitu. Dan untuk siapa? Dan kalau untuk mengetahui aku melakukan ini untuk mendapatkan faidah gitu ya nggak apa-apa sebenarnya teman-teman bahkan kita itu memicu semangat misalkan kita mau mengamalkan apa ya mengamalkan subhanallah gitu kita bisa cari tahu apa sih manfaatnya apa sih keajaibannya gitu dan ketika kita ingin mendapatkan keajaiban untuk istiqomah itu ya nggak masalah misal kita tahu nih istighfar itu bisa mempercepat tergabulnya doa misalkan ya dan dan ketika kita melakukan istighfar itu untuk mendapatkan sesuatu misal mendapatkan hal dunia nah itu nggak apa-apa dulu. Nanti kita bisa membenarkan lebih baik lagi niat itu yang penting itu ini tancapkan dulu istiqomahannya gitu. Baru setelah itu nanti akan terbiasa sendiri gitu.
Dan Bunda Jeriah itu tadi memiliki beberapa ya teman-teman, beberapa amalan-amalan kayak zikir. Nah, zikir itu benar-benar dari pagi sampai meninggi. Meninggi itu sekitar duha lah ya. Duha. Nah, kalau misalkan untuk memulai awal ya, untuk memulai awal jangan langsung gitu, jangan langsung kayak dari subuh sampai duha tuh kita baca gitu. Itu eh, belum dianjurkan untuk pemula gitu. Nah, pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan nanti sampai 20 menit atau 10 menit gitu. Baru setelah nanti terbiasa ya bakal lanjut lagi nanti jadi kebiasaan dan istiqomah gitu. Untuk puasa sendiri kita bisa melakukannya dengan beberapa cara sih. Entah itu mau puasa dimulai dengan puasa Daud atau puasa Senin Kamis, itu bisa dilakukan gitu. Dan yang kita tahu adalah Allah mencintai yang eh, nggak banyak ya, maksudnya eh, istiqomah gitu. Allah mencintai orang-orang yang istiqomah meskipun dilakukan kecil gitu. Gitu sih. Gitu Ate. Gimana Kak, siapa yang nanya tadi ya? Kak Syahda ya? Syahida ya? Oke, Chan, Masya Allah ya. Ati izin sedikit nambahin ya. Kalau misalnya berbicara tentang istiqomah ya, itu tuh Ati ada 5 poin ya kalau tentang istiqomah tuh ya. Gimana tuh caranya kita bisa istiqomah? Karena kita manusiawi ya. Kadang ada yang naik, kadang yang turun, kayak gitu ya. Gimana kita bisa konsisten nih dalam beribadah tentunya terutama untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang pertama tadi benar ya, kalau kata Nietzsche ya, kita tentukan niat dulu, terutama tujuan kita. Tujuan itu bukan hanya sekedar tentang dunia aja ya teman-teman, tetapi tujuan yang besar, alasan yang besar ketika kita mau melakukan suatu hal untuk kita istiqomahkan. Yang dimana sebaik-baik tujuannya itu ya, yaitu adalah semua hal aktivitas yang mau kita lakukan, itu tuh tujuannya hanya satu, untuk menggapai ridhonya Allah kayak gitu. Karena kita tahu ya, kita hidup di dunia ini tuh juga ada tujuannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Yang dimana kan kita tahu bahwa beribadah itu bukan hanya sekedar ibadah ritual aja, tetapi bentuk kita ketaatan kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah kita itu sebagai hambanya kayak gitu, Sang Pencipta kita Allah itu, dan Allah juga sudah menerapkan aturan dan syariatnya yang bisa kita terapkan kayak gitu. Maka dari itu poin yang pertama banget ketika kita untuk istiqomah itu ialah tentukan tujuan yang memang benar-benar besar. Untuk apa kita melakukan ini? Dan sejauh ini ya, kalau misalnya dari Ati mau rekomendasikan, ialah tujuannya akhir itu untuk menggapai ridhonya Allah. Karena kita tuh hidup bukan hanya tentang dunia, bukan stop di dunia aja, tetapi ada kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat, di mana semua kita kan hidup di dua dimensi nih teman-teman, yang dimana ada dimensi yang bisa kita kuasai, ada yang nggak bisa kita kuasai. Yang di dimensi kita kuasai itu ialah pilihan-pilihan yang bisa kita tentukan, kayak gitu. Yang nggak bisa kita kuasai itu ya perkara takdir. Pokoknya itu menjadi wilayah kuasanya Allah kayak gitu. Nah, dalam hal ini, hal-hal yang bisa kita kuasai itu tuh bakalan diminta pertanggungjawaban. Salah satunya tentang istiqomah ini sendiri kan. Kan itu kan bisa menentukan kita kayak gitu ya. Kayak kalau aku nggak ngelakuin ibadah ini, contohnya kayak misalnya sholat aja, aku nggak ngelakuin sholat ini, berarti ini kan menjadi pilihan aku, dan itu bakalan diminta pertanggungjawaban di kehidupan selanjutnya, kayak gitu. Karena siapa sih yang nggak mau di kehidupan akhirat kelak nanti kita berada di surganya Allah? Arti sih mau ya, dan bismillah ya, kita semua ya bisa berada di surganya Allah kelak nanti, kekal di dalam sana. Terus yang kedua nih, ialah menyambung yang tadi. Jadi kita tuh harus bisa memaksa diri kita. Kita bisa membuat suatu hal yang memicu semangat kita, memicu aksi kita. Misal contoh, itu kalau misalnya eh, kita tuh udah mendengar azan nih, kita kadang males-malesan ya, terus langsung langsung aja coba teman-teman fokuskan hitung dari 1, 2, 3, langsung tegak. Nah, langsung berdiri kayak gitu. Atau misalnya teman-teman tipenya yang kayak suka dengan motivasi, kayak Ate ya mungkin ya. Kadang Ate tuh kalau melakukan sesuatu hal tuh kadang misalnya ada motivasi-motivasi orang yang memicu semangat Ate. Sehingga ketika misalnya Ate pengen aja sehari nggak ngelakuin ini, kayak
kalau aku nggak ngelakuin ini kan gimana ya? Ini untuk aku sendiri kayak gitu. Pokoknya paksa diri kita kayak gitu. Karena ketika kita memaksa diri kita sampai terbiasa, itu tuh akan menjadi suatu habits untuk kita ya teman-teman. Kayak kalau aku nggak ngelakuin ini sehari aja ada yang kurang aja gitu kayak gitu. Terus benar kayak kata Mbak Nican tadi ya, kalau misalnya kita tuh lakukannya dengan pelan-pelan, yang dimana kita boleh misalnya buat to-do list, buat perkembangan untuk mengecek pergerakan kita ke istiqomah dalam hal apa kayak gitu. Atau sekarang ini kan bisa menggunakan web-web habit tracker kayak gitu, yang benar-benar mengecek pemantauan kita kayak misalnya satu minggu itu kita udah berapa nih peningkatannya kayak gitu. Itu kan kayak memicu semangat kita untuk ngisi-ngisinya nggak sih teman-teman? Itu ya teman-teman, nggak apa-apa awalnya kita paksa dulu pokoknya. Yang apa ya? Lalu selanjutnya kita bakalan terbiasa sehingga kita tuh tahu, oh iya ya aku ngelakuin ini kan tujuannya untuk gapai ridho Allah. Kalau aku santai-santai aja, mau gimana Allah ridho kayak gitu ya. Nah, terus yang keempat ya, yaitu kita tuh benar harus ada lingkungan yang mendukung. Bukan lingkungan yang mengadu nasib ya teman-teman, yang di mana mendukung dalam hal kebaikan. Jadi teman-teman ketika berada di posisi imannya lagi naik atau imannya lagi turun, itu tuh teman-teman ada lingkungan yang selalu mengajak dalam kebaikan, yang selalu merangkul teman-teman kayak gitu. Karena ya istiqomah itu benar-benar sulit ya teman-teman kalau kita lakukan sendirian. Kita tuh benar-benar harus punya teman, baik itu secara offline ataupun online, yang benar-benar mendukung kita. Karena itu bisa menjadi reminder kita, bisa menjadi semangat kita juga. Kayak, Masya Allah ya, dia semangat banget nih dalam melakukan kebaikannya. Alhasil itu kan bisa menyebar tuh kepada kita, karena kan kita tahu kan yang namanya pergaulan itu benar-benar Masya Allah banget ya, ketika kita duduk dengan orang-orang yang penjual minyak wangi, kita akan tercium tuh dengan wanginya. Apa ya, terkena dengan wanginya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi pergaulan tuh benar-benar menentukan kita juga. Jadi kita harus benar-benar cari pergaulan yang bisa membawa kita jalan kebaikan. Bukan berarti kita kayak memilih-milih orang ya teman-teman, tapi kita tetap berteman dengan siapapun. Tetapi kalau misalnya dijadikan teman dekat, itu bisa kita pilih-pilih lagi. Terus yang terakhir nih, yaitu kita harus memiliki guru. Kenapa arti guru? Karena kita itu orangnya ya, pasti perempuan itu orangnya ketika berada di posisi imannya lagi turun tuh pasti hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi itu muncul dalam diri kehidupan kita kayak gitu ya. Nah, terus pasti kita tuh pengen kan rasanya curhat, pengen kan kita tuh rasanya kayak bertanya dan menemukan jawaban yang tepat sesuai dengan aturan dan syariatnya Allah kayak gitu. Maka dari itu kita harus punya guru kayak gitu. Karena salah satunya juga ya Ate alhamdulillah sudah punya guru, dan guru Ate itu selalu bilang ketika Ate berada di fase-fase yang nggak sesuai dengan ekspektasi Ate, guru Ate itu selalu bilang, kan nanti dipanggil Risma nih, Risma, pokoknya kamu dalam situasi apapun itu, ataupun kamu dalam kesulitan, kamu harus libatin Allah. Kamu harus lebih kuat lagi mendekatkan diri kepada Allah. Karena ngapa? Karena bisa jadi Allah tuh bakalan membuka jalan-jalan yang nggak kamu duga kayak gitu. Allah tuh pasti menyembunyikan hal-hal kebaikan di balik peristiwa kamu kayak gitu. Pokoknya jangan pernah tinggalin Allah dalam situasi apapun itu. Itu yang menjadi reminder dan semangat Ate, motivasi Ate untuk berusaha untuk istiqomah. Mungkin itu sih kurang lebih kalau misalnya izin Ate tadi nambahin dari Nican ya teman-teman untuk berbicara tentang istiqomah itu sendiri. Gimana nih? Kita lanjut ke Mbak Syahidah Nurul untuk tanggapannya. Aman, Mbak. Apakah Alhamdulillah paham, Kak. Terima kasih Kak Nican dan Kak Ate atas ilmunya. Masya Allah. Terima kasih kembali Mbak Syahidah. Nah, Alhamdulillah banget nih ya. Ini ada Mbak Nurul nih. Boleh nih Mbak Nurul, tadi tuh ada nanya Mbak. Ada yang mau bisa on mic Mbak? Atau ketik ulang? Soalnya di sini terhapus tadi. Oh iya, maaf Ate, emang aku hapus. Oh, kirain tadi. Tadi itu mau itu aja nanya
lagi sama Nisan tadi terkait keberhasilannya itu dapat dirasakan yang kata kan tadinya sempat ada konflik kan, terus bisa apa tuh tadi yang di akhir itu tuh keberhasilannya Bunda Juwairiyah tuh menyatukan mereka lagi tuh yang kata ada perselisihan itu dapat dirasakannya setelah Bunda wafat atau sebelumnya sudah dapat dirasakan. Oke, Mbak. Gimana nih, Chan? Langsung dijawab? Boleh. Gimana tadi pertanyaannya? Ah, apa? Belibet deh nanyanya. Bisa bentar. Enggak, maksudnya pertanyaannya dirasakan apa nih? Dirasakan persatuannya Yang udah kerasa atau yang gimana? yang terkait itu tadi kan Bunda Mm-mm. Juwairiyah kan wafat pada tahun 56 Hijriah di Mm, Madinah. Terus keikhlasan dan kemuliaan ya, hatinya berhasil mengubah permusuhan menjadi kedamaian serta ya hidayah Islam betul. bagi seluruh sukunya. Nah, itu dapat Mm. dirasakannya setelah beliau wafat apa sebelumnya sudah dapat gitu terlihat. Oke, paham, Pak. Nah, jadi eh, perasaan suasana itu ya, suasana keberhasilan ibarat bisa kita katakan suasana keberhasilan itu sudah dirasakan nih teman-teman, sudah dirasakan pada saat menikah, beliau menikah dengan Rasulullah. Nah, pada saat itu sudah dapat tuh karena eh, setelah menikah, ada yang seperti yang udah dijelaskan tadi ya, ada yang masuk Islam, terus ada 100 anggota keluarga kerabat kaum mustaklik dalam hal ini adalah bisa dikatakan bukan keluarga, maksudnya bukan benar-benar ada yang sebagian bukan keluarga kandung ya maksudnya, tapi ada yang keluarga ibarat yang sudah dijelaskan tadi, keluarga dalam hal ini tuh kaum gitu. Kaum tuh kalau dibahasakan ke bahasa kita marga gitu. Keluarga dalam satu marga gitu loh. Jadi bukan cuman keluarga suatu kandung gitu loh, tapi ada 100 keluarga kerabat gitu. Nah, yang terbebas daripada eh, tawanan ini tadi, dari tawanan kaum muslimin. Nah, setelah bebas dan setelah menikah, awalnya itu adalah pernikahannya dulu, dan setelah pernikahan itu terjadi barulah em, kebebasan itu yang dipertanyakan tadi, eh, itu dirasakan oleh kaum kaum mustaklik gitu ya, dan kaum muslimin, mereka jadi persaudaraan gitu. Nah, plusnya mungkin Kak Nurul juga tadi entah kedengeran atau tidak ya, itu ayah daripada Bunda Juwariah ini balik lagi dan masuk Islam, menjadi sahabat Rasul gitu. Itu sih singkatnya ya, Kak. Sudah dapat dirasakan gitu. Sudah dapat dirasakan sebelum wafat. Apalagi setelah wafat ya. Itu sudah dirasakan beberapa tahun sebelum wafat gitu. Setelah pernikahan dengan Rasulullah baru dirasakan, tapi sebelum itu eh, belum gitu. Mereka masih dalam keadaan kepercayaannya masing-masing gitu ya. Bunda Jairah masih dalam kepercayaan dulu, dan kaum kaum beliau, bapaknya itu kepala suku tadi, itu masih memusuhi, masih menyerbu, kayak masih semangat lah, ngasih semangat kita harus berperang nih sama kaum muslimin gitu. Jadi mereka nggak merasakan hal itu, nggak merasakan, simpelnya nggak merasakan ketenangan lah gitu. Terima kasih, Nisan. Gimana buat Kak Nurul? Ada Kak Nurul, masih ada tanggapan? Oke, Kak, terima kasih banyak, Kak, penjelasan ulangnya. Insya Allah, Hmm. Alhamdulillah ya. Pak Hatip, benar-benar sangat terima kasih banget ya untuk teman-teman semua, buat Nican juga yang udah menjelaskan materi, yang udah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman juga interaktif, Masya Allah banget kayak gitu ya.
Ini benar-benar wah, sharing toko muslimat teraktif nih. Insya Allah, terima kasih ya teman-teman semua. Kita lanjut ya ke penutupan nih. Sebelumnya Ati mengucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya syukron untuk Mincan yang udah menjelaskan cerita kisah Ibunda Juwariyah binti Al-Harits. Terus kepada teman-teman juga yang udah stay dari awal sampai akhir mendapatkan ilmunya. Terus itu bisa bertanya, membuka suasana interaktif pada sharing kali ini. Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Syukron semuanya. Barakallah semuanya. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri sharing pada malam hari ini, Risma, Ate, Afwan ya semuanya. Ate mau menanyakan nih kepada teman-teman ya, setelah mendengar kisah Juwaria binti Al-Harits, satu hal yang ingin diperbaiki dalam diri kita semua. Kira-kira apa ya? Iya. Oke, nggak usah dijawab ya di kolom chat. Nggak usah dijawab, tetapi jawab aja di hati teman-teman kita semua masing-masing ya. Karena benar-benar dari kisah ini tuh relate banget ya dalam kehidupan kita. Ada hal yang bisa kita teladani tentang tentang melibatkan Allah. Terus itu benar-benar ketika udah bersyahadat ya, udah memeluk agama Islam, kita tuh benar-benar memanfaatkan momentum, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menjadi hamba yang taat dan bertakwa kepadanya. Terus hidup bukan hanya tentang kita, tetapi tentang banyak orang kayak gitu. Bagaimana cara diri kita itu menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Banyak banget ya kisah dari kisah ini tuh hal-hal yang bisa kita teladani ya teman-teman. Terus eh Ati berdoa agar semoga dari sharing tokoh muslimah pada malam hari ini itu bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk kita, kisahnya bisa kita teladani, terus bisa membawa kita untuk menemukan role model yang sesungguhnya dari tokoh muslimah, yang dimana kita bisa membawa ilmu tersebut untuk kita amalkan dalam kehidupan dan bisa kita sebarluaskan untuk banyak orang. Amin ya robbal alamin ya semuanya. Terus nggak terasa banget ya, teman-teman. Udah jam 10.03 nih di AT ya. Alhamdulillah, sharing toko muslimah pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup sharing pada malam hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah dan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya teman-teman semua yang udah hadir dari awal sampai akhir. Dari Nican, ada Mbak Fadila, Mbak Nurul, Mbak Syahida. Terima kasih banyak semuanya. Syukron. Nanti kalau misalnya teman-teman ada feedback ataupun ada yang mau dikritik, dikasih saran, boleh banget langsung chat di grup boleh atau misalnya mau perwakilan ke AT atau misalnya ke Nican atau ke teman tim lainnya boleh banget ya untuk perkembangan sharing kita ya teman-teman ya. Jadi see you ya teman-teman di sharing toko muslimah di minggu depan dan agenda titik nol lainnya. Mungkin nanti langsung akhiri. Ati minta maaf apabila ada salah kata. Ati minta maaf dalam kegiatan sharing ada salah-salah. Mewakilkan para tim titik nol juga minta maaf. Ati akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Selamat istirahat teman-teman. Ati izin akhiri ya semuanya.